kerja di Jakarta aja. Apaan? Ya kerja di Jakarta. Katanya pengen gaji gede. Gaji gede, pengeluaran juga gede kali. Lu mau sampai kapan di zona nyaman seperti ini? Zona nyaman seperti ini gak lu bikin berkembang. Jadi menurut lo, kenyamanan adalah sebuah ancaman? Banyak kok dua insan bersatu karena mereka udah saling nyaman. Kalau nyaman adalah sebuah kesalahan, apakah mereka juga memilih bersatu pada sebuah kesalahan? Bukan gitu maksudnya. Kalau gini-gini aja, lu akan kalah sama orang lain. Orang lain udah keliling Indonesia, lu aja masih bolak-balik Cirebon. Kan capek apa? Ya bolak-balik Kuningan, Cirebon juga capek kali, apalagi keliling Indonesia. Gimana sih lu? Lagian ya, setiap orang memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda-beda gitu. Ya menurut gua, keyakinan adalah hal yang utama. Dan mungkin ya menurut mereka tantangan ya lebih mengasihkan gitu. Tapi bukan berarti lu harus tetap di sini kan? Dengan kenyamanan seperti ini. Lagian ya, kalau dari zona nyaman bukan berarti lu memilih untuk siap terguncang. Banyak kok orang di sana keluar dari zona nyamannya untuk mencari zona nyaman yang sebenarnya itu. Ya sudah, bisik-bisik. Nih gue lagi fokus nih bikin video. Ya siapa tahu aja nih gue dapat 100.000. Siapa tahu kan buat tambah-tambah gaji. Komunikasi adalah salah satu hal yang pasti dilakukan oleh manusia. Namun, untuk sebagian orang dengan kepribadian introvert merasa lebih nyaman ketika berbicara sendiri dalam pikirannya. Fenomena inilah yang disebut dengan self-talk atau Joska. Pengertian Joska diartikan sebagai hipotesis yang terjadi berulang kali di dalam kepala seseorang atau individu, entah itu berbentuk opini, analisis, atau dialog, dan hal ini hanya terjadi di dalam kepala seseorang. Tidak jarang juga, hipotesis ini bertengkar dengan diri sendiri dikarenakan perbedaan pendapat. Joska ini jarang sekali diketahui. Hal ini dikarenakan fenomena ini tidak menarik, padahal sebenarnya Joska ini merupakan salah satu fenomena yang unik. Fenomena ini tentu saja berhubungan dengan kesehatan mental kita, seperti misalnya ketika hujan dan kita berbicara dengan diri sendiri, apakah aku harus keluar? Lalu kemudian kita sudah kehujanan. Aku berjanji untuk tidak keluar ketika hujan turun. Kemudian kita akan mengingatkan diri sendiri untuk menepati janji yang sudah dibuat itu. Awalnya, fenomena ini masuk ke dalam tindakan sosial. Namun, ketika ditujukan kepada diri sendiri, Joska ini termasuk ke dalam proses cara berpikir. Proses berpikir yang terjadi berulang kali pada diri sendiri dapat memberikan manfaat selama itu positif, seperti memberikan semangat untuk diri sendiri. Hal ini dapat membantu proses kesehatan mental seseorang. Namun, ketika pikiran kita berusaha untuk menjatuhkan diri sendiri, maka Joska ini berubah menjadi negatif, sehingga kemudian dapat menurunkan kualitas kesehatan mental kita. Nah, untuk kalian yang sering melakukan Joska, namun tanpa sadar masuk ke dalam kategori sebagai Joska negatif, beberapa cara ini mungkin dapat membantu kalian. 1. Mulai dengan mengubah kata-kata yang diucapkan kepada diri sendiri. Jangan mengucapkan kata-kata buruk yang bisa membuat pesimis. 2. Menerima semua kesalahan yang telah dilakukan. Dengan begitu, kata negatif tidak akan muncul karena kalian sudah berdamai dengan diri sendiri. 3. Menggunakan afirmasi positif berulang kali juga masuk ke dalam self-control yang baik. Namun, perlu diingat bahwa untuk berhasil dalam penggunaan Joska positif secara sempurna, pada kehidupan sehari-hari perlu adanya pembiasaan. Proses pembiasaan ini bisa dilatih dengan orang-orang terdekat yang kalian punya, seperti pasangan, orang tua, sahabat, dan yang lainnya. Dengan demikian, kita bisa mengenali kapasitas diri di dalam kehidupan kita sendiri.